Wow. Ya, yang ditemukan adalah kandang anjing, dan itu untuk 3 tahun berikut menjadi rumah kami. Saya berkata, ya puji Tuhan, saya bisa menjadi serupa Yesus. Dan saya menemukan ada Bapa di surga yang mencintai kami. Wow. Pastor Jeff Hammond, welcome Pastor Jeff. Hai. Wow, Pastor Jeff ini adalah seorang misionaris pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang benar-benar punya hati sekali untuk Indonesia, Pastor. Udah melayani di Indonesia berapa tahun, Pastor? Baru 50 tahun. Wow, baru 50 tahun ya. Dan Pastor Jeff ini banyak sekali melayani di gereja-gereja interdenominasi di Indonesia ya, Pastor. Betul sekali. Dari GBI, di Abalof, di mana GPDI, di mana lagi, Pastor? Oh, di GKKD, GKPB, Wow. GKST, Wow. GEMI, GPM, dan lain-lain. Dan lain-lain. 50 tahun pasti banyak sekali ya, Pastor. Sudah. Ya. Wow, dan Pastor Jeff ini juga banyak sekali melakukan pemuridan dengan berbagai materi-materi yang luar biasa, dan sampai hari ini masih aktif untuk melayani Tuhan ya. Dan kita tentu aja pengen denger nih banyak cerita-cerita dari Pastor Jeff nih. Pastor Jeff, sebelumnya aku pengen nanya dulu nih. Kan Pastor asli dari Australia? Hampir asli dari Australia. Oh. Saya lahir di Papua New Guinea. Ah. Dan kalau dulu Bung Karno mengambil seluruh Papua, saya lahir di Indonesia. Tetapi karena dia hanya mengambil separuh dari Pulau Papua, ya saya dilahirkan, walaupun di deretan kepulauan yang sama, tapi saya dilahirkan di bagian timur. Jadi saya orang timur, kalian orang barat. Wow, kita tetanggaan lah ya, Pastor. Ya, betul. Ya. Tetapi saya dibesarkan di Australia. I see. Aku pengen tahu dulu nih, cerita masa kecilnya Pastor Jeff tuh kayak gimana sih? Kira-kira apakah happy or apa nih kisah masa kecilnya Pastor Jeff, kok kamu boleh tahu? Memang waktu saya masih muda, ayah saya meninggalkan ibu saya. Dan ibu saya ditinggal dengan 2 anak, jadi kakak saya dan saya. Dan tidak ada rumah, tidak ada tempat, tidak ada bapa, dia sudah melarikan diri. Jadi memang itu adalah keadaan yang sulit sekali. Jadi ibu saya harus mencari tempat tinggal untuk kami. Ya, yang ditemukan adalah kandang anjing. Jadi anjing dikeluarkan, tempatnya dibersihkan, dan itu untuk 3 tahun berikut menjadi rumah kami. Jadi boleh katakan kami adalah anak jalanan atau keluarga jalanan. Wah, bentar. Kami berarti berapa bersaudara, Pastor Jeff itu? Jadi waktu itu adalah ibu bersama 2 anak. Tapi memang waktu itu ibu sudah hamil, jadi memang kemudian ditambah 1 anak. Jadi berempat tinggal di kandang anjing. Betul. Seriously, Pastor? Jadi saya merasa itu adalah berkat Tuhan. Why? Karena Tuhan Yesus dilahirkan dan awalnya di dalam kandang ternak di Bethlehem. Jadi saya berkata, ya puji Tuhan, saya bisa menjadi serupa Yesus. Wow, keren sekali nih bisa melihat sisi itunya ya, Pastor. Tapi maybe kayak nggak, kalau aku membayangkan diri aku saat itu mungkin kayaknya emang bisa punya masa depan, emang bisa nih Tuhan pakai. Ada nggak sih hal-hal kayak gitu yang terbentuk di masa lalunya, Pastor? Ya, kalau waktu kita dewasa, kita memikirkan masa itu, kita bisa berpikir, oh itu masa sukar sekali. Tetapi waktu kecil, kita tidak tahu. Tidak pernah mengalami keadaan yang lebih baik atau sebagainya. Jadi untuk kami itu biasa saja. Jadi saya pikir untuk kebanyakan orang yang hidup di dalam kesusahan, tidak bisa membandingkan bagaimana hidup di dalam kemewahan. Kita terima saja. Dan sebagai orang yang hidup di dalam keadaan yang sulit, memang
saya sudah tahu dari kecil kami harus berharap bahwa Tuhan akan menolong kita sebab tidak ada bapa yang akan menolong kita. Wow. Ini mind blowing banget ya. Baru awal, tapi menurut aku ini hal yang luar biasa sekali sih. Ngedengar perjalanan hidup di awalnya Pastor Jeff aja, buat kita yang ngedengernya aja, seriously Pastor? Terus apa nih turning point? Tapi pada saat itu Pastor udah jadi, maksudnya keluarga Kristen yang takut akan Tuhan atau gimana? Pastor? Bukan keluarga Kristen. Jadi kalau saya katakan ya harus berharap kepada Tuhan, karena mau harap kepada siapa? Memang dengar ada Tuhan, tetapi kami tidak pernah ke gereja, tidak pernah diinjili. Tetapi setelah beberapa tahun di dalam keadaan seperti itu, ibu saya ketemu dengan seorang pria yang lain yang sudah ditinggalkan oleh istrinya. Dia juga punya 3 anak. Jadi dia perlu ibu untuk anak-anaknya. Ibu saya memerlukan papa untuk anak-anaknya. Jadi kita menjadi keluarga gabungan. Nah, jadi setelah itu ya kami ada 6 anak di dalam keluarga, dan mereka berdua tambah 3 anak lagi bersama. Jadi 9 anak. Jadi dalam keadaan begitu memang kami mengalami keadaan yang sedikit sulit karena ekonominya kurang, dan ya memang keadaan sudah tambah sulit karena ibu saya mendapat satu penyakit dan harus operasi. Dia minta kakaknya untuk datang menjaga kami, anak-anak, sementara dia di dalam rumah sakit. Dia juga punya 3 anak. Jadi dia punya 3 anak di bawah. Jadi kami 9 anak ditambah dengan 3 anak lagi, baru dengan kakak dari, jadi saya punya bibi. Tetapi masalahnya waktu dia di rumah kami menjaga kami, ternyata dia lebih jaga papa tiri kami daripada kami. Sehingga pada waktu mama kembali dari rumah sakit, bibi berangkat bersama dengan papa tiri. Dan sekarang kami ditinggalkan dengan 12 anak di dalam rumah tangga, dan tidak ada orang, karena pada zaman itu belum ada dana sosial. Bukan seperti di masa kini. Jadi kami memang di dalam keadaan sekarang lebih parah daripada waktu di kandang anjing. Karena begitu banyak anak, tidak ada apa-apa. Sekarang 12 anak, keluarga secara emosional, kayak ibu saya dalam keadaan hancur karena sudah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan oleh suami. Yang bapak saya sudah ditinggalkan oleh suami, papa tiri saya. Sudah ditinggalkan oleh dia punya adik. Saya punya bibi. Sudah ditinggalkan dengan semua anak-anak ini. Jadi memang keadaan kami malang sekali. Jadi di situ kami memang merasakan banyak kesulitan, banyak perkelahian, dan memang keadaan keluarga kacau balau. Tetapi di situ saya belajar sesuatu yang indah. Apa tuh, Pastor? Karena saya sudah tahu seorang ayah yang sudah melarikan diri, tinggalkan kami. Sekarang ada papa tiri lari meninggalkan kami, bahkan mencuri bibi saya, dan meninggalkan saya punya sepupu-sepupu di situ bersama-sama. Tapi saya temukan, walaupun bapak-bapak di dunia meninggalkan dan membuat kami kacau, membuat kami lapar, membuat keluarga kami dalam keadaan susah sekali, ada Bapa di surga yang mengamati dan melihat, dan saya menemukan ada Bapa di surga yang mencintai kami. Wow, ini saya speechless banget karena kalau saya ngebayangin pada titik-titik itu, Pastor pernah kepikiran pengen menyerah nggak sih sama kehidupan? Sorry? Waktu kejadian akhirnya papa tiri pergi, bahkan bibinya
Pastor Jo pergi bersama dengan Papa Tiri, terus anak-anak banyak, terus kualitas dari Mama kan pasti saat itu pressure-nya tinggi sekali, betul? Nah, memang pada waktu itu ibu saya menjadi pemabuk. Dia penuh dengan kebaikan dan kebencian terhadap keluarga yang dari bibinya, dia punya adik, ya suami pertama, suami kedua, dia merasa seperti sampah di dunia. Dia bersembunyi di dalam alkohol. Nah, di dalam keadaan itu, dan karena kami dalam keadaan yang ya boleh katakan betul-betul hancur sebagai keluarga. True. Ada seorang pendeta dari gereja Anglikan yang Protestan, tapi Injili. Dia mendengar tentang keluarga kami. Dia datang ke rumah kami dan dia mulai membantu dengan membawa sedikit makanan untuk membantu keluarga. Dan ibu, dia berkata kepada saya bahwa kami harus bayar hutang kepada pendeta ini. Karena dia begitu baik kepada kami harus balas budi. Jadi saya dipaksa harus ke gereja. Jadi saya sebagai korban dari keluarga yang harus di atas mezbah. Hanya pastor doang berarti yang harus ke gereja? Iya, saya. Tapi saya memang seorang pengacau dan sebenarnya saya membuat banyak kenakalan di situ. Tetapi pendeta itu memperkenalkan saya kepada Yesus. Ceritanya indah dan panjang, tetapi dia adalah seorang yang sudah memberitakan Injil, sudah menjelaskan bagaimana kita harus lahir baru, mengenal Yesus secara intim. Sampai saya satu hari Minggu saya datang ke gereja lebih awal. Saya berlutut di belakang dan saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau sungguh ada di situ, tolong nyatakan dirimu kepadaku. Dan Tuhan menyatakan diri, dan bukan cuma menyatakan diri, dia memberi saya panggilan untuk menjadi seorang pemberita Injil, untuk menjadi seorang misionaris. Jadi dari hari pertama itu, jadi saya bisa lihat keadaan keluarga dan mungkin saya bisa kepahitan, mungkin saya bisa marah. Tapi justru saya bersyukur karena di dalam kegelapan terang kasih Kristus bercahaya sampai saya dapat mengenal Yesus. Orang pertama yang saya injili dan membawa kenal Yesus adalah salah satu kakak saya. Lalu yang kedua adalah satu adik saya yang datang mengenal Yesus. Lama-kelamaan akhirnya ibu saya juga percaya kepada Yesus. Jadi saya melihat lewat kesusahan di dalam dunia, kesulitan, di dalam keadaan yang kacau balau, terang kasih Kristus bisa bercahaya. Dan saya mengalaminya. Dia jamah hidup saya dan saya dapat memulai perjalanan saya sebagai seorang Kristen percaya kepada Yesus. Itu umur berapa, Pastor? Saya waktu itu berumur 16. Oh, wow. Jadi itu jadi turning point dalam kehidupannya Pastor sekali ya? Itu menjadi turning point yang pertama. Karena ada hal-hal lain lagi yang terjadi dalam hidup saya yang bisa disebut turning point. Tetapi keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang karena kasih Kristus. Itu memang turning point terutama. Wow, ya. Ini keren sekali, sangat, membuat hati saya terharu nih deh tadi baru menit-menit awal. Oke, mungkin sekarang yang aku pengen tahu nih ya, Pastor, begitu akhirnya ngalamin di masa kecil yang mungkin orang ngelihat sekarang tuh, kok bisa ya Pastor Jeff tuh ngelewatin masa-masa sulit itu, dan ternyata ya Tuhan tuh ngasih harapan dengan ngirimin misionaris tadi ya, Pastor. Dan akhirnya di situ memulai perjalanan Pastor Jo sebagai seorang misionaris. Dan pertanyaan aku nih, Pastor, kenapa Indonesia sih? Oke, nah ini datang kepada turning point yang berikut ya. Di dalam turning point yang berikut, karena saya setelah
SMA 1, saya diusir dari sekolah. Saya adalah anak nakal. Saya melakukan kejahatan. Saya menjadi pengedar buku-buku pornografi di dalam sekolah. Saya memimpin rombongan judi di dalam sekolah. Saya tukang berkelahi di dalam sekolah. Sehingga akhirnya kepala sekolah tidak mau terima saya lagi di sekolah. Jadi saya dikeluarkan dari sekolah setelah SMA 1. Jadi selama 2 tahun saya bekerja. Nah, di dalam 2 tahun saya bekerja, itu adalah waktu saya ketemu Tuhan Yesus. Atau dia yang ketemu saya, karena bukan dia yang hilang, saya yang hilang. Jadi, dan pada waktu itu, dan karena seperti tadi saya katakan, saya merasa panggilan Tuhan untuk menjadi pelayan, bahkan untuk menjadi misionaris. Jadi, untuk masuk sekolah teologi, saya sudah mulai sekolah teologi secara part-time di gereja Anglikan. Jadi, guru besar saya pada waktu itu adalah Dr. Leon Morris, yang adalah salah satu editor dari terjemahan NIV, Alkitab bahasa Inggris. Dia seorang, waktu itu dia rektor dari Ridley Theological College. Tetapi gembala saya, dia juga membawa saya tiap minggu ke sana untuk belajar. Nah, karena saya belum bisa masuk full time sampai saya tamat SMA. Jadi saya harus masuk ke dalam sekolah. Dan terpaksa di sekolah yang lain. Di sekolah yang lain itu, tahun pertama di sekolah itu, saya diminta untuk, karena saya sedikit lebih tua dari murid-murid sekelas, saya diminta untuk menjadi pemimpin persekutuan Kristen. Nah, di situ ada 1.000 murid di dalam sekolah. Ini sekolah pemerintah. Hanya 25 Kristen. 25 orang. Nah, jadi saya memimpin di dalam sekolah, dan karena saya sangat Injilis, cinta Yesus dan tahu orang harus percaya kepada Yesus untuk diselamatkan. Jadi yang 25 orang ini, saya membuat mereka dalam kelompok berdua-dua. Dan pada waktu makan siang, karena di sekolah di sana, makan siang selama 1 jam, baru masuk ulang ke kelas. 1 jam itu, saya suruh mereka cari orang yang duduk sendiri, duduk dengan mereka, dan menjadi temannya, dan membuka percakapan tentang Yesus. Jadi di akhir tahun kita sudah mencapai 50 orang. Nah, itu pada tahun 67. Jadi tahun berikutnya, tahun 68, kami mendapat guru tamu. Seorang siswi dari universitas yang dulu juara sekolah di sekolah yang baru ini. Nah, pada waktu dia masuk ke dalam ruangan, saya belum tahu siapa dia, tidak tahu namanya, tidak tahu apa-apa tentang orangnya. Tetapi di saat saya melihatnya, boom, dalam hati saya, ini istriku. Saya sudah tahu ini adalah istriku. Nah, ini jadi satu turning point. Jadi sepanjang kelas saya memandang kepada dia, mungkin muka saya sudah dan mulut sudah terbuka. Dia melihat saya, memperhatikan. Dia pikir saya tertarik sekali dengan pelajaran. Tapi bukan pelajaran yang gurunya saya tertarik. Kemudian saya memperkenalkan diri kepadanya. Dan sekarang dia adalah istri saya. Dan memang betul. Dan kami sudah 54 tahun berumah tangga. Dan menjadi pelayan di Indonesia bersama selama 50 tahun. Jadi waktu saya ketemu dia, kami banyak bercakap-cakap tentang baptisan Roh Kudus. Saya dari gereja yang bukan anti baptisan Roh Kudus, tetapi menganggap itu tidak lagi perlu. Itu di zaman 2000 tahun lalu. Tetapi Annette, sekarang istri saya, dia menjelaskan dan menunjukkan ayat-ayat bahwa ini adalah pengalaman dasar di dalam kehidupan sebagai orang Kristen.
Memang kita lahir baru dari Roh Kudus, tapi kita juga harus dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau kita mau melayani Dia, kalau kita mau membawa Injil kepada orang yang lain, kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Jadi dia menjelaskan langkah demi langkah kepada saya. Lalu saya diyakinkan. Akhirnya saya ikut ibadah kaum muda di gerejanya dan pemimpin kaum muda mendoakan saya dan saya dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan tanda bahasa roh dan langsung saya mengalami perubahan. Persekutuan di sekolah yang tadinya 25, yang tadi 50, sekarang menjadi 100, menjadi 200, menjadi 300. Nah, ini sekolah pemerintah. Ini bukan sekolah Kristen. Ini sekolah umum. Dan satu hari ada seorang penginjil, mantan misionaris Indonesia, saya dapat undang datang di sekolah. Namanya W.W. Patterson. Dia adalah pendiri sekolah Alkitab Gereja Pantekosta di Indonesia di Beji. Dia dulu di Surabaya di Jalan Embong Malang di sana dan membuka sekolah pelayanan di sana. Dia memang seorang terkenal di dalam sejarah Injil sepenuh di Indonesia. Jadi dia melayani di Indonesia tahun 30-an sampai 40-an sampai Jepang masuk Indonesia. Jadi saya dapat bawa dia ke sekolah. Dia memberitakan Injil dan dia memberi tantangan. Waktu itu ada 500 yang ikut persekutuan makan siang dari itu. Yang 25 tadi. Dari 1.000 murid, 50% dari sekolah hadir. 100 maju ke depan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi saya dipanggil menghadap kepala sekolah. Saya pikir dia akan marah sama saya tentang kebaktian yang kami adakan. Tetapi dia mempunyai tujuan lain. Dia berkata, saya adalah ateis. Saya tidak percaya seperti kamu. Tapi saya baru dapat laporan dari semua kelas sekolah. Juara kelas di setiap kelas sekolah adalah dalam persekutuan Kristenmu. Jadi hari Senin depan pada waktu di aula, pada waktu semua murid-murid dan guru-guru ada, saya minta kamu memberi kesaksian kenapa kamu menjadi orang Kristen. Jadi saya dapat kesempatan untuk Injil dapat diberitakan kepada semua guru, semua murid-murid. Jadi saya mengalami bahwa setelah dibaptis dengan Roh Kudus, yang di dalam Alkitab, dalam bahasa Yunani disebut dunamis, kuasa dunamis. Saya mengalami itu di dalam hidup saya. Hidup saya berubah total. Jadi istri saya justru dia yang memperkenalkan saya kepada pengertian benar tentang hal itu. Saya menjadi seorang percaya mengalami baptisan Roh Kudus dan tahu-tahu dia sudah belajar bahasa Indonesia di SMA dan itu menjadi topik utama di universitas. Dia belajar bahasa Indonesia karena ada panggilan ke Indonesia. Jadi cocok dengan panggilan saya. Jadi dengan demikian kami mulai mempersiapkan diri. Saya masuk sekolah Alkitab, kemudian dia juga masuk sekolah Alkitab. Dan pada tahun 1974, persis 50 tahun yang lalu, kami masuk ke Indonesia sebagai misionaris untuk melayani Tuhan di sini. Dia tarik nafas. Tadi kelihatan banget nahan nafas aku. Dari akhirnya tadi dapat cinta pandangan pertama, ternyata cinta pandangan pertama yang jadi istri melengkapi pelayanannya pastor, dan ternyata dapetin momen first time dibaptis Roh Kudus. Wow, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, speechless banget sih. Dan wow, itu keren banget sih waktu aku denger dari 25 orang doang, terus akhirnya ketika ada ibadah 500 orang. Wow, pastor. Bahkan kami dapat membawa Injil kepada semua 1.000 murid dan seluruh guru. Jadi itu memang satu peristiwa dahsyat di dalam kehidupan saya dan juga di dalam sekolah itu. Dan yang satu hal yang indah, saya punya sekolah baru namanya Apway.
akan main football lawan sekolah saya yang lama, Beronia. Wah. Nah, dulu di Beronia, di mana saya pengedar buku porno dan pimpin rombongan judi dan tukang berkelahi. Di situ ada seorang pada waktu pertandingan football dari Beronia lawan Apwai. Jadi sekarang saya main untuk Apwai lawan saya punya sekolah lama. Nah, di situ ada seorang murid di sekolah itu yang nonton. Dia berkata kepada orang yang di sekolah saya yang baru. Dia bilang, "Oh, itu Jeff Hammond. Hey, kenapa dia ada di sini? Apa dia juga di sini mengedar buku-buku porno dan pimpin judi dan mau bertengkar lagi." Nah, ini orang dari sekolah saya yang baru mau pukul dia. Dia kata, "Hey, jangan kamu bicara begitu. Ini adalah orang Kristen. Ini adalah yang kami sebut brother." Wow. Jadi dan orang itu dari sekolah lama. Dia benci sekali sama saya. Kenapa? Karena dulu di sekolah lama itu saya banyak pukul dia, saya banyak berkelahi dengan dia. Dia kepahitan dengan saya. Lalu dia mendengar saya diundang dari sekolah yang lama untuk bersaksi di persekutuan Kristen di sekolah saya yang lama. Wow. Nah, dia mendengar, oh Jeff Hammond mau datang. Saya akan ke sana, saya akan expose dia. Saya akan beritahukan orang dia begitu jahat. Ya, ya. Nah, dia ke sana, ikut di dalam waktu saya memberi kesaksian. Dan dia mendengar kesaksian bagaimana saya sudah terima Yesus, saya sudah bertobat, hidup saya sudah berubah. Nah, kira-kira 20 tahun yang lalu sekarang. Jadi ini hampir 40 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Saya ketemu dia lagi di salah satu gereja di mana saya khotbah di Melbourne. Wow. Dia datang kepada saya dan dia berkata, mungkin Jeff tidak ingat saya. Tetapi saya dulu benci sama Jeff. Jeff dulu adalah bully yang banyak hantam saya dan tetapi kamu datang di sekolah memberi kesaksian, saya sudah ke sana, saya mau kacaukan. Tapi saya dengar kesaksianmu, saya juga bertobat dan percaya dan menjadi percaya kepada Yesus. Saya puluhan tahun kemudian baru saya dengar bahwa seorang yang sudah begitu membenci saya sudah menjadi seorang percaya dan sampai sekarang dia tetap percaya kepada Yesus. Wow, puji Tuhan. Wow, saya merinding banget kedengarnya, Master. Nah, saya anggap ini yang saya alami bukan sesuatu yang luar biasa. Saya anggap ini adalah yang seharusnya normal untuk setiap orang percaya. Ya. Di saat-saat hal-hal itu terjadi, saya tidak tahu itu dianggap istimewa atau luar biasa. Saya hanya pikir, oh saya sudah bertobat, saya percaya kepada Yesus. Bukankah ini yang harus dilakukan oleh orang Kristen? Bukankah kita sebagai murid Yesus harus bersaksi dan harus percaya kuasa Tuhan? Jadi yang saya mau katakan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Justru ini harus menjadi normal untuk setiap kita sebagai orang percaya. Wow, oke. Aku speechless banget. Keren banget, Pastor. Dan ini jadi reminder banget buat setiap kita ya, Pastor. Berarti orang-orang Kristen tuh benar-benar bisa berfungsi gitu ya di tempat di mana kita hari ini ada ya. Oke. Back ke tadi ya, ke pelayanannya Pastor supaya kita nggak terlalu meluas gitu. Begitu akhirnya sama Ibu Anet menikah dan ternyata tahu punya panggilan yang sama di Indonesia ya, Pastor. Kemana pertama-pertama di Indonesia tuh Pastor sama Ibu Anda tuh pelayanan? Nah, gembala kami di Australia, dia adalah misionaris di Indonesia tahun 37 sampai tahun 42. Dia justru adalah seorang pelayan Injil sepenuh. Dan salah satu orang yang dia injili, seorang pemuda namanya Hani Mande.
yang kemudian menjadi ketua umum GPDI. Lalu ada yang lain yang dia injili dan yang dia menangkan di Sumatera, yang adalah pendeta Wakari dan istrinya, yang adalah orang tua dari Max Wakari, yang juga dulu kemudian menjadi ketua umum Majelis Pusat GPDI. Nah, jadi gembala kami namanya Ray Jackson, dia diadopsi oleh suku Batak karena dia memperkenalkan baptisan Roh Kudus kepada mereka, dan terjadi kegerakan rohani di antara suku Batak pada waktu itu. Nah, dia bersama istrinya Ruth setelah tinggalkan Indonesia datang ke Melbourne, Australia. Nah, di sana Ibu Ruth dia mengajarkan kelas bahasa Indonesia. Jadi Annette ikut kelas. Dia mulai pertama belajar bahasa Indonesia di situ. Dan dia mendengar kesaksian-kesaksian tentang Indonesia. Dan Tuhan juga berbicara di hati Annette. Dia mau jadi seorang misionaris di Indonesia. Jadi waktu ketemu dengan saya, dan memang hati kami cocok satu sama lain, panggilan yang cocok, dan kami juga masuk sekolah Alkitab untuk belajar, mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan. Sehingga pada tahun 74 kami datang ke Indonesia dan ditempatkan di Poso, Sulawesi Tengah, untuk membuka sekolah Alkitab di sana, untuk mendidik orang-orang lokal untuk menjadi hamba-hamba Tuhan di Sulawesi Tengah. Sebab pada waktu itu Sulawesi memang dianggap pedalaman, sudah jauh. Dan bila mana ada murid yang baik yang misalnya ke Jawa untuk sekolah Alkitab, nah mau pulang-pulang lagi karena Jawa jauh lebih maju daripada keadaan di sana. Jadi kami diundang untuk ke Poso. Jadi kami ke Poso. Kami tidak bisa berkata, oh kami dapat suara Tuhan yang bilang pergi ke Poso. Nah, kami sebagai orang yang taat kepada pimpinan, ada keperluan di Poso, jadi kami pergi ke Poso dan mendirikan sekolah Alkitab di sana. Jadi di dalam 8 tahun pertama kami di sana, kami menamatkan 300 siswa-siswi yang dilepaskan ke dalam pelayanan di Sulawesi Tengah. Kami menyebutnya Tentara Gideon, ya, 300 orang. Dan di dalam 8 tahun itu, kami melihat jumlah sidang jemaat yang di Sulawesi Tengah itu meningkat dari 108 sidang menjadi 296 sidang. Jadi ada peningkatan 188 sidang di dalam 8 tahun. Jadi kami melihat Tuhan sedang bekerja dan membawa kasih Yesus ke berbagai tempat di Sulawesi Tengah. Wow. Dan berarti 8 tahun pastor sama ibu stay di Poso ya berarti saat itu? Nah, habis tahun pertama kami pindahkan sekolah ke Tentena. Jadi itu 60 km ke selatan dari Poso, di pinggir Danau Poso. Memang untuk kami lebih cocok karena lebih dingin karena di pegunungan, di pinggir danau yang besar, dan lebih strategis untuk kami melakukan penginjilan ke berbagai tempat di Sulawesi Tengah. I see. Nah, berarti ada nggak sih waktu di Indonesia pasti kan ada perbedaan dengan pelayanan di Australia, Pastor. Apa perbedaan yang paling Pastor rasakan dari pelayanan waktu di Australia sebelumnya dan akhirnya sekarang di Indonesia waktu di tahun-tahun awal itu? Ya, kalau di Australia memang kami di kota besar, Melbourne. Datang ke Indonesia dan kami sekarang di pedalaman. Jadi bukan hanya gaya di Poso, tapi lebih pedalaman lagi, karena gaya kota Tentena, mungkin jumlah penduduknya pada waktu itu sekitar 10.000 orang. Jadi tahun 19... itu pada tahun 76. 76-an. Ya, jadi perbedaannya, fasilitas modern memang tidak ada. Tidak ada listrik, tidak ada air lading,
Jadi kami harus menggali bor untuk sumur. Ada sumur supaya ada air. Kami juga harus tanam sayur-sayur karena di sana kurang sayur. Jadi kalau dari waktu musim hujan, kalau dari Tentena ke lokasi sekolah yang 5 kilometer, kadang-kadang lumpurnya sampai di lutut. Jadi jalan di situ susah, setengah mati. Dan kalau kami mau ke desa-desa untuk penginjilan, misalnya dari Tentena kami mau ke Wasa, itu 4 hari jalan kaki di hutan. Dan tidak ada desa lagi. Jadi kita sudah berangkat dari Tentena ke Sanginora, dari Sanginora ke atas 4 hari perjalanan, tidur di hutan. Kalau kami mau ke Bada, itu 3 malam di hutan. Dan di hutan ada juga binatang-binatang buas. Ada kerbau liar, ada ular sawah, ada yang disebut apa lagi, ada anoa. Jadi ini binatang-binatang yang cukup ganas di sana. Jadi kami harus jalan di hutan seperti itu. Lalu setelah kami tiba di satu lembah, jalan kaki dari lembah ke lembah, memberitakan Injil, membuka pelayanan yang baru. Kalau di Australia tidak ada yang begitu, pakai mobil, Benar. ya ada telepon, ada TV. Di Sebuah sana, fasilitas di sana lengkap. tidak ada fasilitas. Dan yang ada di sana justru lintah-lintah. Jadi di akhir hari kita harus mengambil lintah dari kaki, dari badan, dan tapi itu tidak membuat saya susah. Justru saya pikir, waduh. Indah sekali melayani Tuhan, pengalaman yang luar biasa. Dan dalam perjalanan, karena saya selalu membawa murid-murid, saya melihat ikut pola Yesus. Jadi Yesus selalu dalam perjalanan membawa murid-murid. Dia mengajar mereka di jalan-jalan. Jadi walaupun ini gaya perjalanan penginjilan, ini saya pakai sebagai kesempatan sebagai guru untuk membina murid-murid supaya mereka belajar, supaya mereka punya jiwa berjuang, supaya mereka tidak takut masuk ke daerah-daerah yang susah. Kalau guru yang dari negara yang dikatakan maju bersedia tidur di hutan, mereka juga harus bersedia tidur di hutan. Jadi pengalaman seperti itu memang indah sekali. Wow, kayak satu hal yang aku bisa belajar sekali dari Pastor Jeff ya, sepanjang dari tadi kita ngobrol. Pastor Jeff tuh orang yang sangat positif ya, karena bisa ngelihat hal-hal, ya berusaha untuk ngelihat orang tidur di hutan 4 malam dari orang yang tadinya background di kota besar yang udah nyaman, tapi tetap bisa bilang tetap indah, tetap nyaman. Wow, Pastor Jeff. Nah, ada orang-orang yang misalnya yang di Aberlof yang saya muridkan, dan mereka mendengar apa yang saya lakukan begitu. Bahkan pada waktu saya membuat yang kami sebut Summer Bible School di sini. Jadi saya tidak hanya membuat misalnya acara di dalam ruang ibadah atau yang begitu. Saya bilang kepada mereka, besok kita akan ada perjalanan. Jadi kalian harus pakai rangsalnya, harus siap, bawa air, bawa makan, dan kita akan belajar di jalan. Dan saya membawa mereka jalan di hutan. Ya, ini mungkin di wilayah Depok atau di wilayah di sana. Jadi kita mungkin jalan 1 kilometer. Saya suruh mereka duduk. Oke, sekarang kita mau belajar tentang Hari Raya Paskah di dalam Alkitab. Jadi buka Alkitabmu. Jadi kita belajar tentang Paskah pertama, Keluaran 12. Dan di dalam 1 Korintus 5, bagaimana Yesus adalah Paskah, anak domba Paskah kita. Oke, selesai. Oke, mengepak lagi, kita jalan lagi. Ya, kita jalan 1-2 kilometer lagi. Oke, berhenti lagi di sini. Nah, sekarang kita duduk, kita belajar tentang Hari Raya Pentakosta pertama. Yang di dalam Keluaran 19, dan bagaimana di dalam Keluaran 32, 3.000 jiwa mati dalam Pentakosta pertama di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia dalam Kisah 2,
3.000 jiwa diselamatkan di dalam Pentakosta pertama di dalam Perjanjian Baru. Oke, kita jalan lagi. Jadi kita jalan lagi. Nah, sekarang kita sudah jalan 1 kilometer lagi. Oke, berhenti sekarang. Nah, sekarang kita mempelajari Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Ya, kita lihat di Ulangan 16, Bilangan pasal 26, 7, 8. Lalu kita melihat ke dalam Perjanjian Baru, misalnya Yohanes 7, waktu Yesus merayakan Hari Raya Pondok Daun-Daunan. Saya menjelaskan tentang, Paskah keselamatan. Pentakosta diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Kalau masa raya Pondok Daun-Daunan masuk ke dalam negeri perjanjian. Jadi ini adalah perjalanan rohani bangsa Israel lewat 3 hari raya ini. Kita harus belajar begini. Jadi saya ajarkan begitu. Sekarang, tanpa saya berkata kepada orang-orang yang saya muridkan, mereka juga di dalam kelas pemuridan mereka lakukan sama. Membawa mereka ke dalam perjalanan. Karena saya sudah jelaskan, Tuhan Yesus paling efektif di dalam membina murid-muridnya pada waktu di jalan. Bukan di kelas, bukan seperti di sekolah, bukan kayak di STT, tetapi sekolah pengalaman waktu mereka mengalami Yesus, mengalami kuasa Roh Kudus, berdoa bersama-sama di dalam perjalanan. Jadi saya sudah pakai itu sebagai satu bagian pola pelajaran di dalam pendidikan pelayan-pelayan. Itu insight yang baru ya ketika... Benar juga sih ketika kita lagi melayani, ketika kita lagi pergi perjalanan, itu bisa jadi sarana untuk memuridkan juga ya ternyata ya, Pastor. Nah, tidak salah kita membuat kelas di ruang belajar. Saya juga suka pakai PowerPoint. Agak sulit pakai PowerPoint kalau di jalan. Benar. Karena tidak ada tempat untuk kita gak ada listrik. Tetapi kita melihat gaya Paulus di Efesus, di sekolah Tiranus. Tiap hari dia bawa murid-murid ke dalam sekolah Tiranus. Jadi memang ada tempatnya untuk kita belajar di ruang belajar, tetapi ada tempat juga untuk kita secara alamiah. Jadi membawa mereka ke dalam alam, membawa mereka ke hutan, membawa mereka di dalam perjalanan, supaya mereka belajar. Jadi saya mau tantang kamu. Kalau kamu mau bertumbuh terus di dalam pelayanan, jadi kamu harus siap diri untuk terjun ke dalam pedalaman juga. Oke. Bu yang nonton, kita nggak sendirian ya, jangan saya sendiri. Bareng-bareng sama yang lain kita ke hutan berarti ya, Pastor, untuk dimuridkan lebih lagi. Oke. Mungkin kita back dulu nih. Tadi ngomongin tentang waktu ada di Poso ya. Di sekitar tahun 76 dan seterusnya, kalau nggak salah di sana kan ada kerusuhan ya, Pastor. Kalau dari tahun 74 pertama saya masuk Poso sampai kepada tahun 98, Poso adalah wilayah Indonesia yang paling aman. Bahkan istri saya berkata kalau terjadi perang nuklir di dunia, tempat yang paling aman di dunia adalah Poso. Tetapi semuanya itu berubah. Karena dari tahun 98 ke atas, 99, 2000 sampai sekitar 2005, itu memang menjadi pusat kerusuhan yang besar. Ada murid-murid kami yang ditembak mati di mimbar sementara berkhotbah. Ada teman yang di pasar, ada di pasar yang dibom dan tadi ada teman-teman kami yang menjadi korban. Memang itu menjadi wilayah yang rusuh, dan yang paling ngeri adalah ada 4 gadis yang diserang. Mereka sebenarnya baru kembali dari Bible Camp. Dan besoknya mereka harus kembali ke sekolah umum, sekolah Kristen di Poso. Dan ada ninja-ninja yang sudah berpakaian hitam lompat keluar dari hutan dan menyerang mereka. Saya sebut yang satu ini, namanya Noviane. Dia kena potongan parang di lehernya dan wajahnya, tetapi dia lari. Dia lari dengan cepat dan dia luput.
3 temannya tidak laki. Mereka tidak umum. Mereka tidak aman. Mereka dipenggal kepalanya. Mereka dibunuh. Tetapi yang ajaib, orang tua dari keempat anak ini, kami sudah melayani mereka dan mereka menyatakan mau memberi pengampunan. Wow. Dan di TV nasional di Jakarta di sini, mereka menyatakan pengampunan di dalam nama Yesus. Wow. Jadi ini boleh dikatakan peristiwa yang paling ajaib di dalam semua kerusuhan itu. Nah, orang tua ini, mereka berkata kepada saya, mereka mau melakukan ini karena Yesus ajarkan kita untuk kalau kita mau diampuni, kita harus mengampuni mereka yang sudah berdosa kepada kami. Jadi kita harus memberi pengampunan. Seperti Yesus di kayu salib juga berkata, Bapa ampunilah mereka. Kita juga harus mengampuni. Ya. Nah, yang terjadi adalah bahwa Roh Tuhan dicurahkan di atas 3 anak muda lain di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Jadi ini 3 anak yang diurapi. Satu diurapi dengan urapan kenabian. Dan dia menyatakan suara Tuhan, nubuatan-nubuatan yang membuat orang takut. Karena dia mengekspos dosa-dosa mereka. Yang kedua, dia hanya berumur 8 tahun. Seorang pria. Wow. Dan dia memberitakan Injil sampai 50.000 orang sekaligus datang di lapangan mau mendengar Injil. Dan yang ketiga, di dalam rumahnya dia mendoakan orang sakit. Nah, kami sudah melihat dari lantai sampai ke langitan, kursi roda yang sudah dilipat-lipat yang ditinggalkan di situ karena orang-orang lumpuh yang disembuhkan. Orang sudah datang dari Manado, sampai ke Makassar, mereka datang ke tempat ini di dekat dengan Tentena, Sulawesi Tengah karena mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi. Jadi kuasa pengampunan membuka jalan kasih karunia. Jadi kami melihat di tengah-tengah kerusuhan, di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah kegelapan, terang Allah bercahaya. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan telah berikan kami kesempatan untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa ajaib ini. Indonesia betul-betul mengalami zaman-zaman kegelapan. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya belajar melakukan seperti Yesus ajarkan, dia berkata ampunilah mereka yang telah berbuat jahat kepadamu itu. Dari dalam doa Bapa kami, jadi ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Jadi mereka sudah praktekkan itu di dalam kesulitan yang paling sulit. Jadi mungkin kebanyakan orang akan penuh kebencian dan kepahitan. Tetapi keluarga-keluarga ini sudah belajar rahasia kuasa pengampunan sampai mereka dapat memberi pengampunan itu dan jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Jadi saya melihat kerusuhan-kerusuhan itu memang itu menyatakan kejahatan manusia. Tapi itu merupakan kairos. Kairos bahasa Yunani artinya waktu kesempatan. Jadi kalau kita belajar menggunakan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi yang saya sudah alami di sekolah, yang saya alami di dalam perjalanan kehidupan saya, yang dialami pada waktu di Sulawesi Tengah, saya melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja sampai saya tidak pernah meragukan bahwa Tuhan Yesus hidup dan berkuasa, sanggup membawa keselamatan. Karena seperti itu, dia memberi Kairos, satu kesempatan luar biasa untuk jiwa-jiwa bertobat dan percaya kepada Yesus. Saya harap bahwa kita semua pada zaman ini, generasi muda khususnya, percaya untuk Kairos dan percaya diperlengkapi dengan dunamis, kuasa urapan Roh Kudus, supaya kita boleh menyanyikan lagu Indonesia Penuh Kemuliaan. Bukan cuma sebagai lagu,
tetapi karena menyaksikan kuasa Tuhan itu Yes. dinyatakan. Wow, wow, wow. Wow, Pastor Jeff, there's so many wisdom dan hal-hal yang sangat menggetarkan hati ya selama kita ngobrol. Maybe karena durasi udah banyak banget ini, dan aku percaya dari setiap kita yang nonton di cerita sehati hari ini banyak banget dapetin insight dari cerita kehidupannya Pastor Jeff. Mungkin the last question yang aku pengen tanya nih sama Pastor Jeff ya. Tadi Pastor Jeff juga sempat nyinggung tentang bagaimana pelayanan anak-anak muda zaman sekarang juga perlu melakukan sesuatu gitu ya. Menurut pandangan Pastor Jeff sendiri yang punya pengalaman 50 years di Indonesia, melayani, ngelewatin suka duka dan lain sebagainya, apa yang Pastor Jeff mau ngomongin untuk anak muda zaman sekarang, Gen Z, untuk melayani khususnya untuk di Indonesia, Pastor Jeff? Yang saya sudah belajar selama 50 tahun adalah yang sudah menentukan, boleh katakan akhir kehidupan saya, akhir-akhir ini. Tidak tentu penutupnya, tetapi akhir-akhir ini. Adalah apa yang saya putuskan dan saya lakukan waktu saya muda, itu yang telah menentukan arah kehidupan saya. Wow. Jadi dengan saya rajin gali belajar firman, diambil waktu berdoa, menjadi berani untuk bersaksi. Walaupun misalnya saya percaya Tuhan menyembuhkan. Pertama kali saya diminta mendoakan orang, saya ke rumah sakit, saya mendoakan orang di rumah sakit, dia meninggal. Padahal saya percaya Tuhan menyembuhkan. Saya diminta untuk mendoakan orang kedua, dia juga meninggal. Saya diminta untuk mendoakan orang ketiga. Saya hanya berpikir, saya harap dia tidak dengar tentang yang pertama dan yang kedua. Karena jangan-jangan dia minta jangan saya doakan. Tapi yang ketiga disembuhkan. Wow. Jadi saya belajar saya tidak mengerti segala sesuatu tentang Tuhan. Saya tidak tahu kenapa hal-hal seperti itu semua terjadi. Tetapi saya tahu Tuhan menuntut kita mendoakan orang sakit. Yang menyembuhkan Tuhan, bukan saya. Tetapi saya harus mendoakan. Dan saya harus setia, saya harus bertekun. Nah, saya sudah belajar itu dari muda. Nah, jadi kalau kita belajar dari muda untuk commit, jangan sampai kita berkata, nanti saya tua baru saya mau lakukan. Jangan. Yang saya lakukan waktu muda telah menentukan arah kehidupan saya, keberhasilan saya. Jadi, misalnya, waktu kami pertama komit datang ke Indonesia bersama-sama dan berdoa seperti Mazmur 2 ayat 8. Tuhan, firman-Mu berkata, minta dan Engkau akan memberikan bangsa-bangsa kepada kami. Tuhan, saya minta bangsa Indonesia. Jadi harus punya visi. Saya punya visi bangsa Indonesia. Saya mau melihat Indonesia dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya diundang ke rumah Bapak Adam Malik, Wapres. Nah, Bapak Adam Malik almarhum itu, dia seorang pahlawan bangsa Indonesia. Bahkan dia salah satu bapak bangsa. Dia memimpin rombongan mahasiswa yang menangkap Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus tahun 45 supaya mereka membuat deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, Adam Malik itu kemudian dia menjadi seorang menteri luar negeri. Dia kemudian menjadi duta besar di luar negeri. Dan kemudian dia menjadi ketua Persatuan Bangsa-Bangsa. Satu-satunya yang menjadi chairman or president of the United Nations. Dan dia dari Indonesia, yang pertama dari Indonesia dan satu-satunya dari Indonesia. Jadi dia memang seorang terkenal di seluruh dunia. Dan dia jadi wakil presiden Indonesia. Saya dipanggil ke rumahnya. Dan dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya sakit berat dan tidak lama lagi akan meninggal. Ada satu hal kurang di dalam hidup saya. Saya tidak ada damai sejahtera dengan Tuhan.
Wow. Bagaimana saya dapat memiliki damai sejahtera? Saya menjelaskan kepada beliau, satu-satunya yang sanggup untuk memberi damai sejahtera adalah Raja Damai. Itu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kira-kira 45 menit kami berbincang-bincang. Dia bertanya, saya jawab. Saya juga tanya, dia jawab. Akhirnya saya berkata, apa ini Bapak cari? Dia berkata, justru ini yang aku cari. Kami berlutut bersama-sama. Dan beliau berdoa minta Tuhan ampuni dosanya. Wow. Dan dia mengundang Yesus ke dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hati saya sedang, yes, satu wapres masuk kerajaan surga. Wow. 5 hari kemudian dia meninggal. Tapi waktu kami keluar dari ruangan itu, dia panggil stafnya. Dan dia berkata kepada mereka, Bapak sudah memiliki damai sejahtera. Jadi saya sudah minta Tuhan berikan saya Indonesia. Yeah. Saya mungkin belum dapat semua Indonesia. Yeah. Tetapi satu Bapak Indonesia saya dapat. Wow. Dan saya melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja. Jadi lagi kepada generasi muda. Yeah. Apa yang kamu letakkan sebagai dasar hidupmu waktu muda, itu akan menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Yes. Jadi kalau betul-betul mau percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, bertindak sekarang waktu muda. Yeah. Jangan tunda, jangan berkata, oh nanti-nanti saja. Yeah. Nah, jadi Gen Z, bahkan yang A, B, C, D sampai Z, kita semua harus mempunyai hati untuk betul-betul diserahkan kepada Yesus, ikut Yesus, biar kuasa Yesus bekerja, biar kita penuh dengan kuasa Roh Kudus, dan biar kasih Yesus meluap-luap di dalam hati kita untuk jiwa-jiwa, untuk suku-suku, untuk bangsa Indonesia, supaya nanti kita melihat bukan cuma lagu yang indah, Indonesia penuh kemuliaan, tapi kita akan melihat betul-betul bangsa Indonesia penuh kemuliaan Allah. Amin. Wow. Mungkin satu hal lagi, Pastor. Very last. Untuk anak muda itu nggak menentukan masa depan dia dari mana dia berasal. Benar kan, Pastor? Karena ngelihat Pastor Jeff yang tadi cerita di awal, pernah tinggal di bekas kandang anjing bareng keluarganya dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan bisa pakai Pastor Jeff bahkan sampai menginjili ke banyak suku bangsa, dan banyak orang bisa keterima Yesus lewat pelayanannya Pastor Jeff. Dan ya itu Gen Z lakukan yang bisa kita lakukan hari ini ya, Pastor ya. Ya kalau kita melihat dari awal itu dari kandang anjing. Kalau untuk melayani Wapres, itu sudah membawa saya ke istana. Wow. Jadi dari kandang anjing sampai di istana. Wow. Dan di dalam pelayanan kepada suku Wayoli di Maluku, apa yang terjadi di situ, di dalam pelayanan di sana, begitu terkesan kepada mereka. Bahwa satu hari mereka menobatkan saya sebagai raja suku Wayoli. Jadi saya sudah duduk di istana juga sekarang begitu. Jadi saya lihat dari muda, jangan kita melihat misalnya kandang anjing sebagai sesuatu yang membuat saya tidak mungkin bisa berhasil di dalam pelayanan. Justru kalau Tuhan panggil kita, kalau kita cinta Tuhan, kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kalau generasi muda itu, kita akan melihat dia akan membawa kita sampai ke istana. Nah, istanamu mungkin beda dengan istanaku. Tetapi itu semua dalam rencana Tuhan. Tuhan mempunyai akhir kehidupan kita yang penuh dengan kemuliaan. Jadi dari kandang sampai ke istana karena Tuhan Yesus Kristus. Wow, ini benar-benar cerita asli dari hati ke hati banget. Karena benar-benar bisa ngerasain dari tadi waktu Pastor Jeff cerita gimana hatinya Pastor Jeff buat Indonesia, bagaimana Tuhan benar-benar naruh visi buat kehidupannya Pastor Jeff. Dan wow, hopefully obrolan kita
sepanjang beberapa menit ini benar-benar bisa membakar banyak hati orang-orangnya, Pastor. Dan mulai dari anak-anak muda dan siapapun yang lagi denger ini, setelah selesai bisa mulai bergerak ya, Pastor, untuk melayani banyak orang lebih lagi. One more time, thank you banget Pastor Jeff Hammond. Terima kasih untuk banyak. waktunya mau share cerita asli kehidupannya Pastor Jeff dari hati ke hati. Dan kita percaya ini bakal menjadi satu kesaksian dan berkat buat banyak orang.